Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Henry Ahmadian. Kita bertemu lagi di mata kuliah Matematika Diskrit dengan topik graf. Pada sesi ini adalah sesi kedua dari topik graf. Jadi sesi yang pertama kita sudah membahas apa itu graf, jenis-jenis graf, kemudian karakteristik graf. Ini karakteristik graf yang keenam kita akan lihat pada hari ini adalah lintasan. Kemudian ada siklus terhubung, dan kita akan lihat nanti representasi graf pada matrik. Baik, lintasan itu kalau kita baca definisinya, di barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, P2 sampai dengan Pn kurang 1 En Pn, sedemikian sehingga ya V1 jadi H1 itu P0, P1, E2, P1, P2 sampai dengan Pn kurang 1 Pn adalah sisi-sisi dari graf. Jadi ini E itu adalah sisi, ya. H. Oke, kita lihat contoh G1, graf G1, lintasan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, ya, 2, 4 dan 4, 3. Oke. 1, 2, 2, 4 dan 4, 3. Panjang lintasannya adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Jadi lintasan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4 dengan 4, 3. 1, 2, 3. Pertanyaannya, kenapa 3 ini tidak? Karena 3 ini memiliki di 1, 2, 4. Jadi lintasannya itu 1, 2, saya ulangi ya, lintasannya dari 1, 2, 4, 3. 3 yang masuk. Cycle atau siklus, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut satu siklus, ya. Jadi kita lihat satu tinjau pada G1 ini 1, 2, 3, 1 itu adalah sebuah sirkuit atau siklus. 1, ya, 1, 2 dan ketiga dan balik lagi ke 1. Itu adalah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, jadi panjangnya ada 3. Kemudian ada disebut dengan dua buah simpul. Kita masuk ke connected. Simpul P1 dan simpul P2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari P1 ke P2. Jadi G disebut graf terhubung jika untuk pasang simpul PI dan PJ dalam himpunan P terdapat lintasan dari PI ke PG. Jika tidak, maka disebut graf tak terhubung. Jadi contohnya yang ini, contoh dari graf tidak terhubung.
Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Artinya graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan dari berarah V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tapi terhubung pada graf tidak terarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Jadi ini contoh dari graf berarah terhubung kuat. Jadi 1 ke 2, kemudian 2 ke 1, dari 2 ke 3, kemudian dari 3 ke 2. Sedangkan yang lemah itu adalah 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4, ya. Jadi tidak, contohnya kalau dari 3 terus ke 4, harusnya kalau dia terhubung kuat, dia balik lagi ke 3, itu disebut dengan terhubung kuat. Oke, subgraf dan komplement graf. Ini adalah sebuah graf atau subgraf. Ini adalah komplement dari graf. Komponen graf adalah jumlah maksimum graf terhubung graf G. Graf misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf. G1 sama dengan P1 E1 adalah subgraf dari G jika P1 itu sub anggota, P1 itu sub dari P, dan E1 itu bagian dari E. Di himpunan bagian dari P dan himpunan bagian dari E. Artinya memang P1 dan E1 adalah himpunan masing-masing anggota dari dari P dan E. Komplement dari graf G1 terhadap graf G2 adalah graf G2, P2, E2 sedemikian hingga E2 itu sama dengan E kurang E1, dan P2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Oke, di dalam contoh di bawah ini kita lihat ada graf G, kita lihat ada 4 buah komponen. Di bawah di sini ini ada 2 buah komponen terhubung kuat. Sedangkan yang di atas itu 4 buah komponen, ya. 1 2 3 1 2 1 2 3 4. 1 2 3 4. Graf berbobot. Ini graf weighted graf ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Jadi sisinya itu diberi sebuah nilai. Jadi misalnya dari A ke E ini nilainya adalah bobotnya adalah 10. Yang paling tinggi adalah dari D ke E, dan dari E ke D itu nilainya adalah 15. Ada beberapa graf khusus. Yang pertama graf lengkap. Graf lengkap itu graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpulannya. Contohnya K1, K2, K3, K4. Dan ada graf lingkaran, graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Dan graf teratur, graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama.
Dan graf bipartit. Graf bipartit adalah graf G yang himpunan sempurna yang punya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian P1 dan P2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di P1 ke sebuah simpul di P2. Disebut graf bipartit dan dinyatakan G P1 dan P2. Artinya ada titik di P1 ya. Dia terhubung dengan P2. Ada dua buah di P1 ini terhubung dengan P2 ya. Kalau kita lihat sini masing-masing ini memiliki dua buah, jadi dua buah himpunan bagian, jadi P1 dan P2. Itu disebut dengan graf bipartit. Sekarang kita lihat di graf yang ini bisa kita sebut graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi P1 ABD, mana ABD nya, ABD. Okey, kemudian P2 adalah C A dan C A F G. Okey, dari A ke G, dari A ke C. Okey, kemudian dari B ke C, B ke G, B ke F, B ke A. Dan terakhir ABD dari D ke C, D ke G, D ke F, dan G ke A. Okey, representasi graf. Okey, kita lihat di sini graf kita simbolkan dalam bentuk matrik. Okey, kita lihat 1 2 3 4. Jadi 1 2 3 4. Kita lihat yang pertama 1 1. Jadi 1 1 ditulis 0 karena 1 di antara 1 dengan 1 jika simpulnya tidak bertetangga. Jadi jika simpulnya kalau di representasinya jika ditulis 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Ditulis 1 jika simpul I dan J itu bertetangga. Artinya 1 dengan 1 itu bukan tetangga, maka ditulis 0. Antara 1 dan 2 ya, ini 1 dengan 2 ditulis 1 karena dia tetangga. Di 1 ke 2, 2 ke 1. Dan 1 ke 3 ya, ditulis 1, 1 ke 4 tidak ya. Kemudian kita lihat lagi 2 ke 1 ya. 2 ke 1 tadi, 1 ke 2 sudah. Kemudian 2 ke 1, 2 ke 2 itu 0 ya, bukan tidak ada nilai karena dia 2 dan 2 itu bukan simpul yang bertetangga. Okey, sekarang kita lihat yang ini. Kalau kita perhatikan 4 ya, 4, 3 dan 4 itu memiliki nilai 1 ya. 3 dan 4 memiliki nilai 1 karena ya, 3 dan 4, 4 dan 3 karena simpulnya itu saling terhubung. Jadi saling terhubung, biasa nilainya itu adalah 1. Kalau tidak terhubung, misalkan 5 ini 0. Jadi antara 5 1 dengan 5 2 dengan 5, 3 dengan 5, 4 dan 5, dan 5 sendiri. Okey. Yang ini kita lihat graf yang berarah 1 dengan 2, 2 dengan 1, 1 dengan 2, kemudian 2 dan 1. Ini hampir sama. Okey, ini contoh lain. 1 2 1 2 itu nilainya 1. Kemudian 3 1 3 1. Okey. Kita lihat antara 3 dengan 1 ya. 3 dengan 1 nilainya adalah 2 karena ini dari 3 ke 1 dan balik lagi 1 ke 3. Jadi ini sebuah loop. Jadi nilai loop itu sama dengan 2. Kita lihat lagi mana 2 dia, ini dia 1 dengan 3, 1 dengan 3, balik lagi 3 dengan 1. Berarti sebuah loop ya, sebuah loop ada
diprosesikan dengan matrik, itu nilainya 2. Tapi yang 2 lagi itu adalah 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Ya, dari 4 ke 3, 2. Ini adalah perumusan derajat untuk setiap simpul graf tak berarah dan graf berarah. Okey, sekarang kita lihat matrik bersisian atau insidensi matrik. Nilainya itu sama juga 1 dengan 0. Nilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Tadi itu tetangga, sekarang bersisian. Kalau 0 itu jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Okey, kita lihat A1. Jadi yang kita lihat adalah sisinya. Jadi matriksnya itu simpul, ini simpul, dan yang di atas ini adalah, jadi barisnya simpul, kolomnya adalah H. Jadi 1 dengan A1, ya, ini persisian. Jadi 1 A1 dia akan menuju 2, dan 1 A2 juga persisian, nilainya 1. 1 A3 tidak, ya. Ya, kemudian yang kita lihat yang terakhir ini 4. 4 itu bersisian, ya, dia akan menuju ke bersisian dengan 5, A5. Okey. Adjacency list, simpul tetangga. Okey, simpul tetangga. Simpul tetangga ini seperti yang paling dekat. Jadi simpul yang dekat dengan dianya. Jadi misalkan simpul 1 tetangga ialah 2 dan 3. Kalau 2, 1, 3 dan 4. Okey. Kita lihat contoh ini. Kalau 3 itu 1, 2 dan 4. Kalau 5 tidak ada tetangga. Okey, sekarang graf isomorfik. Jadi graf isomorfik ini kita mulai dari graf matriks ketetanggaan dari sebuah graf tidak berarah. Dan sekarang kita lihat okey, ini dibuat dalam bentuk matrik dan kita akan membuatnya dalam graf. Okey, ini 0 1 0 0 1. Okey, ini dia. Jadi graf isomorfik itu dua buah graf yang sama. Jadi artinya dia digambarkan, dia sisinya itu, jadi kalau kita lihat di dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda, disebut dengan graf saling isomorfik. Jadi dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi A bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi A aksen berkorespondensi di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Lalu kita lihat di sini 1 dengan 2, ini sama juga 1 dengan 2, ini 1 dengan 5, dan 2 5 2 5 2 1 2 4 dan 2 3. Secara geometri bentuknya ini dengan ini berbeda, tapi secara secara simpul, ya, secara simpul dan sisi mereka disebut dengan graf isomorfik. Okey, kita lihat G1 itu isomorfik dengan G2, ya, tapi dia tidak isomorfik dengan G3. Ada yang tahu kenapa?
Okey, sekarang kita lihat penamaannya ini berbeza ya. Simpulnya di sini pakai 1 2 3 4, kalau di sini A B C D. Dia tidak isomorfik dengan G3 karena kalau kita perhatikan titik ni, titik pertama misalkan titik G1 1, yang G2A, yang G3 X. G1 di A, 1 di G1 itu dia akan terhubung dengan 3, terhubung dengan 4, terhubung dengan 2. Okey, yang G2 nya A terhubung dengan D, A terhubung dengan C, A terhubung dengan B. Berarti ada 3. Tapi kalau dilihat di G3 nya, X ini cuma terhubung dengan V dan terhubung dengan Y, cuma 2. Jadi ini tidak isomorfik. Sesuai tidak jumlahnya itu tidak sama ya. Simpulnya tidak sama dan sisinya juga tidak sama jumlahnya. Okey, ini contoh dari graf isomorfik. Okey, ciri-cirinya itu dia mempunyai jumlah simpul yang sama, jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama, berderajat tertentu. Okey. Mungkin kita sudahi ya teori tentang graf. Pertemuan ke depan kita akan lihat contoh-contoh soal yang berkaitan dengan aljabar boolean dan graf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau masih kurang jelas, boleh diskusi dan mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau mengirimkan pertanyaannya ke Google Classroom. Terima kasih. Tetap jaga kesihatan dan selalu gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.